Ya. Nah, sekarang kita masuk hubungan keluarnya, PUB. Pengumpulan uang dan barang berdasarkan undang-undang. Betul kata Bang George, jangan sembarang menafsir. Jadi kita baca undang-undang. Undang-undang ini mengatur tentang pengumpulan uang dan barang. Jadi ada dua macam. Itu diatur dalam pasal 2. Ada yang perlu izin yang dibicarakan di pasal 1, di ayat 1 pasal 2. Ada yang tidak perlu izin. Nah, sekarang apakah semua tidak perlu izin? Tidak. Apakah semua perlu izin? Tidak juga. Nah, sekarang bagaimana yang tidak perlu izin? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan umum. Dalam undang-undang kan ada penjelasan umumnya itu. Yang seperti mana yang dimaksud di pasal 2 ayat 2 yang tidak perlu izin. Nah ini. Yang poin A, zakat fitrah. Itu tidak perlu izin. Ya, garis bawahi. Pengumpulan uang di dalam rumah ibadah, masjid, gereja, pura, dan tempat beribadah lainnya, itu tidak perlu izin. Ya, kayak kita isi komentar amal, tidak perlu izin itu. Gotong royong dalam keadaan darurat, misalnya timbul wabah, kebakaran, bencana alam lainnya yang terjadi dalam yang waktu terjadinya bencana tersebut. Artinya kalau kayak ada kemarin bencana gempa bencana gempa ya di Poso, di Mataram, atau kemudian kita mahasiswa ke jalanan kumpul uang, itu tidak perlu izin. Sebatas kita mengumpul di dekat kampus dan pokoknya dalam lingkungan itulah. Yang huruf D mengatur tentang lingkungan terbatas. Nah, ini lingkungannya yang terbatas yang dimaksud apa? Sekolah, dalam kantor misalnya sesama pegawai ada yang masuk rumah sakit. Nah, mengumpul lah ini saweran. Nah, itu tidak perlu izin. Sesama RT, tetangga, nah, itu tidak perlu izin. Nah, yang terakhir dihadiri dalam suatu pertemuan anggota badan, perkumpulan atau keluarga. Nah, misalnya di keluarga kan biasa saudara yang mau menikah, kita sumbang-sumbang kan supaya uang naik. Kan biasa itu kalau kita di Sulawesi Bang ya. Nah, itu tidak perlu izin. Jadi itulah yang tidak perlu izin. Selain daripada itu perlu izin. Terkait kasus Agus perlu izin. Karena Agus tidak ada konteks ini. Ya, ini bicara undang-undang yang bicara bunyi penjelasan dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961. Jadi itu harus punya izin karena Agus ini korban kekerasan ya, tindak pidana, dan ruang lingkup pengumpulan uang dan barangnya itu bersifat nasional. Dari Sabang sampai Merauke boleh menyumbang. Maka itu harus izin. Tingkat izinnya di mana? Menteri. Kalau dalam lingkup kabupaten itu bupati atau wali kota. Dalam lingkup provinsi itu gubernur. Seperti Agus ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya itu harus lingkup Menteri Sosial. Nah, bagaimana pelaksanaannya di zaman modern? Itulah diatur dalam Permensos. Jadi ada pengaplikasian. Jadi ada aplikasi yang disediakan bagi para pemilik yayasan yang ketika ingin mengumpulkan uang dan barang sehingga memudahkan, dia tidak perlu lagi ke kantor kementerian, bisa melalui aplikasi. Cuma kebetulan mungkin Novi punya yayasan karena saat ini dia terbiasa dengan donatur perorangan, jadi dia tidak mengumpul secara nasional tuh, jadi ada perorangan atau perusahaan menyumbangkan CSR-nya ya ke dia melalui yayasannya. Nah, itu tidak perlu izin. Tapi kalau dia menyuarakan ke sosial media seperti Agus, itu perlu izin menurut undang-undang yang bicara. Ini saya cuma menyampaikan, ya, tidak menafsirkan juga. Saya baca full ini. Jadi kalau bilang tidak perlu izin, perlu. Jadi harus bedakan bagaimana pengaturan internal dengan pengaturan keluar. Nah itu, kalau kita bicara hubungan Novi dengan Agus kan ini eksternal, jadi pengaturan keluar. Jadi harus ada peristiwa hukum yang menjembatani di antara keduanya. Ketika hari ini ternyata tidak ada, maka itu adalah kegiatan yang ilegal. Tidak bisa kita bilang kalau ini tidak ada, tidak bisa dibilang ilegal. Ilegal. Sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, itu namanya ilegal. Definisi dari ilegal yaitu tidak sesuai dengan undang-undang, tidak legal ya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya, tapi kalau betul yang Kak Sil tanyakan, bilang tadi, bagaimana kalau dia ilegal? Ini kan gampang saja. Pidananya jelas dalam pasal 8 ayat 2 itu diatur. Ini bukan kejahatan, tapi ini adalah pelanggaran. Jadi pidana itu ada pelanggaran, ada kejahatan. Nah, kalau pelanggaran itu biasa ringan-ringan saja hukumannya. Makanya hukumannya diatur di pasal 3. Hanya 3 bulan atau denda 10.000. Karena judulnya pelanggaran. Nah, Novi mencoba menghindari ini. Itu yang jadi masalahnya. Apakah Agus menuntut terhadap pasal ini? Tidak, Agus tidak menuntut terhadap pasal ini. Yang dia tuntut itu pencemaran nama baik. Ya.
Enggak, begini, Dinda Helo, saya mau bertanya. Jadi begini sebenarnya yang terjadi ya. Ini aspirasi netizen, masalah uang ya, kalau mengenai pengumpulan dana dan Agus sebagai penerima manfaat. Saya minta penjelasannya, mudah-mudahan ada penjelasan 3 menit. Jadi yang terjadi itu begini, uang tersebut ya berawal dari tempatnya Denisu ya, yaitu curhat bank. Lalu terkumpullah uang masuk ke rekeningnya Agus, karena memang yang tercantum di situ adalah rekening Agus, lalu ditransferlah ke Agus. Ceritanya gitu. Iya. Nah, di sini pertanyaan sederhana dengan 2 pandangan yang menyatakan bahwa itu ilegal. Ada juga yang melegalkan. Itu dulu pertama. Yang kedua, ada juga yang berpandangan begini, kalau uang tersebut memang bermasalah, kalau memang pengumpulan uang tersebut ini bermasalah, kenapa dibawa ditarik ke yayasan? Berarti bermasalah juga ini yayasan. Ada juga narasi seperti itu. Ada gambaran nggak di dialog? 3 menit saudaraku. Punten. Iya, begini. Dalam pasal 9 kah berapa itu, saya lupa ya. Pasal 10 kalau tidak salah ya. Saya lupa. Pokoknya dalam Permensos. Ya. Itu siapapun punya rekening bisa-bisa saja. Itu namanya rekening penampungan. Ini ketika bicara yayasan punya izin program ya. Punya hubungan internal, eksternal tadi. Itu sah-sah saja. Tapi kan pada faktanya yayasan tidak punya. Artinya, apakah ini salah? Ya, ini salah, ilegal. Itu situasi hukumnya saat ini. Tetapi bagaimana langkah selanjutnya supaya, karena uangnya masih ada, bukan sudah habis, ya kan? Faktanya uang masih ada, tetapi sudah ada di rekening pihak lain, yayasan, bukan sudah berpindah ceritanya kan? Ya. Bagaimana supaya penggunaannya ke depan ini menjadi legal? Ya, izin programnya tolong diurus oleh yayasan. Walaupun terlambat, walaupun kena sanksi, itu adalah resiko. Ya, karena ketika dia mau menyalurkan ke depan, istilahnya damailah yayasan dengan Agus ini. Contohnya ya, istilahnya ketika terjadi perdamaian. Bagaimana penyalurannya? Kalau disalurkan begitu saja, artinya ada kegiatan ilegal yang diulangi. Ya kan? Nah, supaya kegiatan ilegal itu tidak berulang, uruslah izin programnya. Sehingga semua apa yang digugat Agus menjadi tidak punya landasan hukum. Novi punya fondasi untuk bertahan. Tetapi kalau Novi juga entah apa yang dipikirkan sampai tidak mau mengurus, sampai ogah, selalu menganggap ini sudah terlambat. Nah, itu yang membuat bingung. Ke depan ketika dia digugat dengan gugatan baru, dia tidak punya apa di kemana dia mau berdiri, di mana dia punya legal standing supaya dia bilang dia tidak salah. Hah? Kamu ambil dengan paksa. Kalau orang tuduh begitu, kau bisa bertahan dengan apa? Tidak bisa. Tidak punya dasar kau bertahan. Saya tidak punya izin. Ya toh? Kau dibilang mengancam supaya dia mengembalikan, bagaimana kau bertahan? Bisa kau bertahan ketika kau tidak punya izin program. Yang menyatakan itu uang-uangmu ketika kau punya izin program. Tapi ketika kau tidak punya, maka itu bukan uang yayasan. Nah, bagaimana supaya jadi uang yayasan? Terus. Apakah lama urus? Tidak lama. Ini sudah sengkarut begini 2 hari saja itu selesai. Kalau diajukan, syarat pengajuannya apakah diajukan begitu saja? Tidak. Yayasan harus menyusun program kerja. Makanya disebut izin program. Seperti orang mau bangun rumah harus ada RAB-mu, bos. Mau bikin APBN harus ada RAPBN-mu, bos. Begitu juga kau izin program, harus ada programmu seperti apa, rencana programmu seperti apa, bagaimana rencananya, bagaimana dikumpulkan, bagaimana penyalurannya, dan bagaimana setelah penyalurannya, itu harus ada. Bagaimana Kemensos bilang mau kasih kau izin kalau tidak ada itu? Dasarnya apa? Ya kan kau mau bangun rumah, kau mau minta sekarang namanya PBG, persetujuan bangun rumah. Bagaimana mau kau dikasih kalau kau tidak kasih RAB? Kan tidak mungkin. Susun ke RAB, ajukan PBG-mu. Kalau dulu sebut IMB, sekarang PBG ya. Nggak mungkin kau tiba-tiba dikasih IMB tanpa kau ajukan RAB. Bisakah? Sebagai orang proyek, Bang, saya tanya. Bisa enggak? Enggak kan? Begitu juga yayasan. Urusnya gampang, tapi susun dulu programmu, bos. Supaya menteri juga punya dasar. Oh iya, programnya sudah jelas, sudah transparan. Bagaimana pengawasannya? Ya kan diatur di situ. Siapa konsultannya? Kalau di dalam PUB, siapa pengawasmu?
Siapa konsultan publik yang mengawasimu? Kan itu diatur semua. Yang harus disampaikan secara tertulis gitu. Minum dulu.